Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nur Asia ingin menjelaskan tentang strategi pembelajaran bahasa lisan dan tulis pada pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra di SD atau SD. Strategi pembelajaran bahasa lisan. Keterampilan berbahasa terdiri atas keterampilan berbahasa lisan dan keterampilan berbahasa tulis. Dalam kehidupan sehari-hari, menyimak dan berbicara merupakan kegiatan berbahasa lisan yang biasa kita lakukan. Dimanapun kita berada, kedua jenis keterampilan berbahasa ini hampir selalu kita perlukan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berbahasa lisan merupakan keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatihkan kepada para siswa di sekolah. Oleh sebab itu, dalam subunit ini akan dibahas topik strategi pembelajaran bahasa lisan. Cakupan bahasanya meliputi hubungan menyimak dengan berbicara dan strategi pembelajaran bahasa lisan dan penerapannya melalui kegiatan bercerita dan dramatisasi kreatif. Hubungan menyimak dan berbicara. Menyimak merupakan proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasikan, menafsirkan, menilai, dan mereaksi terhadap makna yang termuat pada wacana lisan. Jadi, peristiwa menyimak pada hakikatnya merupakan rangkaian kegiatan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Menyimak merupakan proses memahami pesan yang disampaikan melalui lisan. Sebaliknya, berbicara adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa lisan. Dengan uraian di atas, kita tahu bahwa dalam komunikasi lisan, pembicara dan penyimak berpadu dalam satu kegiatan yang resiprokal. Resiprokal artinya bersifat berbalasan. Keduanya dapat berganti peran secara spontan, dari pembicara menjadi penyimak atau sebaliknya, dari penyimak menjadi pembicara. Dengan demikian, kegiatan berbicara dan menyimak saling mengisi atau saling melengkapi. Tidak ada gunanya kita berbicara tanpa penyimak, dan tidak mungkin terjadi peristiwa menyimak jika pada saat yang tidak sama tidak ada yang berbicara. Dari situlah kita tahu bahwa berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang bersifat resiprokal atau saling berbalasan. Strategi pembelajaran berbahasa lisan dan penerapannya melalui kegiatan bercerita dan dramatisasi kreatif. Agar pembelajaran berbahasa lisan memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Relevan dengan tujuan pembelajaran, menantang dan merangsang siswa untuk belajar, mengembangkan kreativitas siswa secara individual ataupun kelompok, memudahkan siswa memahami materi pelajaran, mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Strategi pembelajaran berbahasa lisan sebagai berikut. Bisa menjawab pertanyaan, bermain tebak-tebakan, memberi petunjuk, identifikasi kalimat topik, bermain peran, bercerita, dan dramatisasi. Semua ini ada penjelasannya di dalam makalah. Strategi pembelajaran bahasa tulis. Keterampilan berbahasa tulis terdiri atas keterampilan membaca dan menulis. Membaca merupakan kegiatan memahami bahasa tulis, sedangkan menulis adalah kegiatan menggunakan bahasa tulis sebagai sarana untuk mengungkapkan gagasan. Hakikat membaca. Pada hakikatnya, tindakan membaca terdiri atas dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. Membaca sebagai proses mengacu pada aktivitas, baik yang bersifat mental maupun fisik. Sedangkan membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada saat membaca.
Tujuan membaca. Pembelajaran membaca di SD menjadi bagian penting dari pembelajaran bahasa Indonesia. Syafi'i menyatakan bahwa melalui pembelajaran membaca, siswa diharapkan memperoleh informasi dan tanggapan yang tepat atas berbagai hal, mencari sumber, menyimpulkan, menyaring dan menyerap informasi dari bacaan, serta mampu mendalami, menghayati, menikmati, dan menarik manfaat dari bacaan. Pembelajaran membaca pemahaman dengan strategi aktivitas membaca berpikir terbimbing atau AMBT. Strategi AMBT merupakan strategi yang berguna untuk membimbing siswa berinteraksi dengan teks yang berlandaskan pada pendekatan proses membaca. Proses membaca tersebut dimulai dengan tahap prabaca, saat baca, pasca baca. Sementara itu, menurut Stauffer dalam Bunch, strategi AMBT dapat mendorong siswa mengembangkan kemampuan berpikir melalui keterampilan membaca. Strategi dirancang untuk meminta siswa memprediksi isi bacaan dan isi paragraf berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa, memikirkan prediksi saat membaca, dan menguji atau merevisi yang berhubungan dengan bacaan. Kegiatan pembelajaran prabaca, guru mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Pengelompokan siswa berdasarkan perbedaan kemampuan. Guru memperkenalkan topik bacaan. Guru memberikan penjelasan tentang tujuan membaca. Guru menjelaskan langkah-langkah belajar yang akan dilaksanakan. Guru mencatat di papan tulis semua prediksi yang dikemukakan siswa. Kegiatan pembelajaran saat baca. Periode membaca dalam hati merupakan waktu yang ditetapkan guru yang harus dilaksanakan. Pelaksanaannya dapat perorangan, berpasangan, maupun kelompok. Banyak hal yang harus dibaca dapat ditentukan oleh guru atau kelompok, misalnya sejumlah bab, halaman, atau paragraf. Sewaktu membaca dalam hati, siswa dapat menentukan ide pokok dan ide penjelas dalam setiap paragraf, menemukan alasan tujuan penulis, dan menyimpulkan isi bacaan. Kegiatan pembelajaran pasca baca. Aktivitas pengajaran setelah siswa melakukan kegiatan membaca. Kegiatan pasca baca ini sangat membantu siswa mengintegrasikan informasi yang baru dalam menghidupkan skemanya dan juga penghadiran pengalaman belajarnya pada tahapan yang dilaluinya. Menulis. Pembelajaran menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui proses atau tahapan-tahapan. Proses yang dilakukan dalam pembelajaran menulis di SD disesuaikan dengan tingkat kelas dan tingkat kesulitan serta jenis atau bentuk tulisan yang digunakan. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menyatakan bahwa siswa hendaknya mampu mengungkapkan gagasan, pendapat, dan pengetahuan secara tertulis dan memiliki kegemaran menulis. Jadi pembelajaran menulis di kelas 6 SD berdasarkan KTSP antara lain adalah menulis atau menyusun naskah pidato. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.